A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel YouTube iDream TV dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai hal dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan ya karakter kita sebagai seorang muslim agar kemudian ya selamat ya, kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia dan berjumpa dengan Allah nanti di yaumul kiamah, ya di yaumul mahsyar, dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin dimanapun Anda berada, izinkan saya kali ini mengangkat tema tentang membangun akhlak yang tangguh ya, dalam diri seorang muslim. Berbicara tentang akhlak ya, dan kekuatannya, ya, ada istilah ya yang diberikan oleh para ulama ya terkait dengan akhlak yang tangguh ini, yaitu dengan kalimat matinul khuluq. Ya. Matin ya itu artinya adalah tangguh dalam segala hal ya, atau kuat ya dalam menghadapi berbagai rintangan ya, menghadapi godaan ya, disebut dengan kalimat matin ya. Sementara khuluq ya itu adalah dari kata akhlak ya, itu artinya tabiat. Sehingga kemudian kalau berbicara matinul khuluq ya, itu artinya adalah sifat dan perangai manusia yang tangguh dan kuat ya, yang tidak akan goyah oleh peristiwa apapun ya. Dia steady ya, atau tegar ya, dalam situasi apapun dengan kebaikan atau dengan karakternya. Jadi karakternya itu kuat, tangguh dalam kondisi apapun. Nah, sementara kalau berbicara akhlak ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya akhlak ini umum ya, bisa jadi buruk, bisa jadi baik ya. Makanya kan ada akhlakul karimah ya, ada akhlakul mazmumah ya. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang tercela. Jadi kalau jangan disamakan, ini dalam bahasa Arab itu general ya akhlak itu. Ada dua ya, ada baik, ada buruk. Segala hal begitu ya, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang dimaksud berbicara akhlak ya, tentu yang kita ingin adalah akhlak yang baik, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, ya, akhlak yang terpuji. Nah, ini yang kemudian harus ada di dalam diri kita. Namun di satu sisi ya, yang perlu juga kita perhatikan adalah kekuatan kita di dalam membentuk akhlak tadi. Jadi kepribadian kita ini harus tangguh. Jadi kalau memang katakanlah dideretkan begitu ya, karakter-karakter positif dalam diri kita ya, maka karakter positif itu ya harus bertahan dalam situasi dan kondisi apapun.
Jadi jangan sampai baiknya kalau lagi seneng, tapi ketika susah kemudian luput, hilang sifat baiknya. Ada kalimatnya kalau orang Barat itu menyebutnya no more Mr. Nice Guy. Ya. Karena kecewa misalnya dengan sesuatu, maka kemudian dia merubah modenya gitu ya. Jadi mode no more Mr. Nice Guy, yang nggak ada lagi orang yang baik. Jadi tadinya senyum, kemudian selalu senyum menjadi pemarah, keluar sifat aslinya gitu. Jadi kalau bisa sifat asli kita itu yang baik-baik. Jadi sifat asli kita itu yang positif-positif, bukan yang buruk-buruk. Jadi kalaupun disebutkan keluar sifat aslinya, memang baik sifatnya, gitu. Ketika dia berhadapan dengan situasi rumit dan sulit, ya, lalu kemudian keluar sifat aslinya, apa itu? Baik. Nah, ini yang kita harapkan dan kita inginkan. Ya karena memang ya itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis, ya dalam sebuah ayat ya di dalam surah Al-Qalam. Al-Qalam ini surah yang ke-54 kalau nggak salah ya. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dasar pujian Allah itu bukan karena beliau rajin sholat gitu ya. Bukan pula karena beliau rajin puasanya, tapi di atas itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ya benar-benar berada atau benar-benar memiliki ya budi pekerti yang agung. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memastikan ya menjamin bagaimana akhlaknya ya atau keagungan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bilang siapa manusia super ya, di dunia ini yang pernah ada ya, yaitu Nabi Muhammad lah. Super dalam artian ketangguhannya, kemuliaan akhlaknya itu teruji. Ya Rasulullah itu dalam kondisi apapun ya sifat aslinya baik. Berhadapan dengan kawan ya sifat aslinya baik, berhadapan dengan lawan juga sifat aslinya baik. Ya. Makanya ketika dulu ada seorang seorang sahabat wanita ya, yaitu Hindun ya, Hindun binti Uqbah kalau nggak salah, ya, yang beliau memerintahkan Wahsy ya untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Ya, itu Rasulullah kan sedih sekali. Ya, ketika mengetahui bagaimana kondisi jenazah Sayyidina Hamzah ya, ininya mukanya, hidungnya hilang ya, dipotong. Kemudian ininya juga terbelah kalau nggak salah ya. Lalu kemudian dadanya juga terbelah. Sedih Rasulullah melihat kondisi beliau. Tapi kemudian ketika Hindun ya, sang pembunuh ini ya pada peristiwa Fathu Mekah menyadari segala kehilafan dan kesalahannya, lalu kemudian memasrahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dihukum. Ya, pasrah dia, ya mau diapain dia memang dia tahu, ya karena dialah ya dulu membayar Wahsy untuk kemudian membunuh paman tercinta Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah bertemu dengan Sayyidah Hindun ini? Keluar sifat asli Rasulullah, sifat aslinya baik. Ya, Rasulullah memaafkan beliau. Ya, bahkan siapa yang masuk ke rumah beliau dijamin keamanannya. Ya. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Padahal Abu Sufyan ketika itu belum jadi Islam gitu kan. Ya, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Ya. Ya, jadi Rasulullah SAW sifat asli itu sifat baik. Ya, kita juga harus seperti itu. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengakui keutamaan dan keagungan sifat atau akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan sebagaimana ya doa Rasulullah SAW ya. Jadi kalau beliau doa ini jadikan doa ketika bercermin ya. Jadi Rasulullah SAW selalu berdoa Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah ya, sebagaimana telah engkau perbaiki atau perbagus ya bentuk fisikku ini gitu ya. Ya. Maka kemudian Rasulullah meminta fa'ahsin ya. Maka indahkan juga lah ya khuluqi ya akhlakku.
Jadi yang kita harapkan ya dari diri kita adalah munculnya sifat baik ya. Jadi kalau ada beberapa sifat yang dihadapkan kepada kita, ya mau yang mana yang kita jadikan sebagai karakter dalam diri kita, maka kita pilih yang baik-baik. Menjadi pemarah apa pemaaf, ya, maka kita pilih menjadi pemaaf. Menjadi orang yang dermawan atau yang pelit, kita pilih menjadi orang yang dermawan sebagai sifat asli kita ya. Kemudian apalagi ya, mau menjadi pendendam ya, atau menjadi pemaaf ya, itu jadi pemaaf ya. Menjadi pemarah atau orang yang cepat melupakan kesalahan orang ya. Kita ambil yang baik-baik ya. Kita jadikan karakter-karakter yang baik ya, atau akhlak yang baik ini sebagai karakter atau akhlak atau sifat asli kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-105 yang artinya, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Nah, jadi ketika kita meminta kepada Allah, sebagaimana tadi Nabi Muhammad dia berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin huluki, ya fahsin huluki. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu, maka ya terbukti gitu ya bagaimana kebaikan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka penting juga bagi kita ya untuk senantiasa ya meminta kepada Allah agar dianugerahkan ya ke dalam diri kita akhlak ya, atau sifat yang baik ya, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rahmatnya Allah itu ya sulit untuk dicapai ya, dicerna dengan akal kita. Ya. Dan Rasulullah SAW bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Karena dengan diutusnya Rasulullah SAW kita jadi paham ya, bagaimana berakhlak yang baik ya. Jadi kalau kita ngomongin akhlak yang baik ya, kepribadian yang tangguh, maka dengan mudah kemudian kita merefer ya, atau kembali merujuk kepada Rasulullah SAW ya. Ya, sebagaimana dalam sebuah firman-Nya ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya yang ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutus wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya, meminta kita yang menjadi pribadi yang berakhlak ya, maka salah satu kebaikan dari Allah adalah mengutus ya, mengutus makhluk yang serupa dengan kita sehingga bisa ditiru. Nah, coba Rasulullah dari malaikat, susah kita nirunya. Ya, malaikat gak makan, ya kita makan. Nah, nanti bab makan kita bingung menentukannya gimana itu. Ya, malaikat nggak ada syahwat, wah kita syahwat gede, susah juga. Gitu. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kemudian diutuslah seorang nabi yang berasal dari kalangan kita juga, manusia seperti kita, sehingga kemudian Rasulullah diperintahkan mengatakan qul innama ana basyarum mislukum ya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad kepada umatmu ya, sesungguhnya aku ini adalah bashar ya. Bashar itu ya kulit ya, berkulit lah manusia ya. Mislukum ya, sama seperti kalian. Cuman bedanya apa? Yuha ilayya anna ilahukum ilahu wahid. Cuman bedanya ya diwahyukan kepadaku bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ya, bedanya kita dengan Rasulullah. Ya, kalau dari sisi kemanusiaannya ya, beliau menerima wahyu langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima wahyu dari Rasulullah SAW ya, yang diteruskan kepada guru-guru, kepada murid-murid, kepada sahabat. Ya, artinya kita belajar Al-Quran, terima Al-Quran dari guru kita ya, yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan wajar jika kemudian ya kita harus bersyukur kepada Allah karena rahmat yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad begitu berlimpah. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad yang sangat besar, itu luar biasa ya. Kita lihat syariatnya saja ya, syariat Nabi Muhammad SAW itu ringan dalam artian banyak rukhsahnya. Contoh yang masyhur ya, sholat di zaman Nabi Musa alaihissalam sehari semalam itu
bilangannya banyak begitu ya, lebih dari kita ya. Sementara umatnya Nabi Muhammad itu hanya 5 waktu saja ya. Salatnya umat Nabi Musa itu banyak ya, sampai Nabi Musa minta ya kepada Nabi Muhammad, mintalah sama Tuhan untuk menguranginya ya. Dari 50 waktu turun sampai akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Itu pun kata prakteknya kan banyak juga yang kemudian bolong ya, tinggal ya, padahal cuma 5 waktu gitu ya, tapi banyak di antara kita yang merasa berat. Nah, padahal itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ya rahmat Allah yang diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad ya, dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya ya. Oleh karena itu kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk ya, meraih kesempurnaan akhlak ya, yang belum pernah digapai oleh umat sebelumnya. Ya, karena syariat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad itu begitu banyak rukhsahnya, banyak keringanannya, maka seharusnya kita menjadi orang yang paling berakhlak ya, dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya ya, dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, umat Nabi Muhammad itu harus ya, lebih berakhlak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ya, Rasulullah itu ya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang memiliki akhlak yang agung ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, di sini kemudian ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, ya, harus terpatri dalam memori kita ya, bahwa kita harus menjadi pribadi yang berakhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk memenuhi harapan ya, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu ya, memerintahkan kepada kita ya, untuk berbuat baik ya, dalam banyak hal di dalam Al-Qur'an. Lihat deh ya. Dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas yang terakhir ya. Itu banyak sekali perintah-perintah yang sebetulnya perintah itu menjadi penggambaran tentang bagaimana kemuliaan akhlak seorang muslim. Ya, misalnya di dalam surah Ali Imran ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, berinfak ya, umat Nabi Muhammad itu harus spesial. Spesialnya apa? Jangankan di waktu lapang ya, lagi banyak duit begitu, bahkan di waktu sempit pun umatnya Nabi Muhammad ini sanggup berinfak juga ya, mengikuti ayat tadi yang saya baca ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu infaknya nggak cuma di waktu lapang ya, di waktu sempit pun mereka sadar ya harus harus berinfak. Harus menggelontorkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Apalagi contohnya banyak lah ya, kemuliaan-kemuliaan akhlak ya umat Nabi Muhammad yang seharusnya menjadi bagian dari karakter kita sebagai seorang muslim. Dan Rasulullah SAW ya diutus ke alam dunia itu menyempurnakan akhlaknya orang-orang umat beliau ini, umat Islam ini ya, sebagaimana disabdakan di dalam sebuah hadis ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya aku ini diutus ya, ya kepada kalian begitu ya, kepada kita umat manusia ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, ya. Ya, walaupun basicnya orang Arab itu punya akhlak yang baik ya, tetapi ya masih ada kekurangan dan itu kemudian disempurnakan dengan diutusnya Rasulullah SAW ke alam dunia ini. Ya. Ada negara-negara yang memiliki moral yang sangat luar biasa ya, bahasa kita yang akhlaknya luar biasa, cuman mereka ya belum mengetahui Islam ya. Ya, tinggal syahadat aja ya, mereka jadi negara yang sempurna karena kebaikan akhlaknya begitu. Contohnya mana? Jepang misalnya. Ya, banyak nilai-nilai positif yang ada pada masyarakatnya, tapi sayang ya mereka bukan Islam gitu ya. Nah, dengan adanya
ajaran Islam ya. Kalau mereka memeluk Islam ya makin sempurna itu ya. Karena banyak sifat dan karakter mereka yang kemudian sangat bersesuaian ya, sangat cocok ya, klop gitu dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ya, lalu kemudian memilih salah seorang ya di antara mereka untuk dijadikan sebagai contoh kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dah ya yang menjadi contoh atas kebaikan itu tuh ya. Makanya di dalam sebuah ayat ya surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira ya. Sungguh telah ada pada diri ya, Rasulullah itu uswatun hasanah ya, contoh atau teladan yang sangat baik ya. Ya bagimu ya. Dan juga bagi orang yang mengharap rahmat Allah ya, dan kedatangan hari kiamat ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut di dalam ayat sebagai apa? Wa dzakarallaha katsira ya, amat banyak ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara bagaimana tekunnya zikrullah Rasulullah ya, itu diakui ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu tadi ya. Wa dzakarallaha katsira, dan dia Rasulullah itu sangat banyak ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau dirunut demikian maka mencapai kesempurnaan akhlak ya tidak lain hanyalah dengan satu cara, yaitu menghias diri dengan seluruh sifat Rasulullah SAW. Kalau kita ingin menjadi pribadi dengan karakter yang tangguh dan kokoh, tidak goyah dalam keadaan apapun, ya, maka caranya cuma satu, ya, berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Membangun sifat sebagaimana sifatnya Rasulullah SAW. Ya, makanya ada sahabat yang sampai cara jalannya Nabi aja diikutin. Ya, ada salah seorang sahabat yang masyhur yaitu putra dari Sayyidina Umar bin Khattab ya, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar ya. Saking ingin beliau betul-betul mencontoh akhlaknya ya, kepribadian Rasulullah SAW. Kalau safar ya, kalau beliau berjalan ke sebuah negeri dan beliau tahu ya, beliau melewati satu wilayah yang Rasulullah SAW pernah singgah di situ, maka dia akan singgah. Ini dalam cerita misalnya Rasul pernah singgah di situ, maka ketika beliau lewat daerah itu beliau singgah. Bahkan kalau dia tahu ada cerita misalnya unta Rasulullah itu ya pernah menderum ya, duduk di mana, di situ dia akan duduk. Ya, pernah satu ketika ya sahabatnya Sayyidina Ibnu Umar ini bingung ya melihat Sayyidina Ibnu Umar ini ya mengelilingi sebuah batu di satu wilayah lagi safar. Ontanya itu keliling ya 3 kali apa masalahnya. Setelah keliling kemudian baru dia duduk. Ditanya sama sahabatnya, wahai Ibnu Umar ya, kenapa engkau lakukan itu? Ya. Apa kata Sayyidina Ibnu Umar ya? Aku mendengar bahwa Rasulullah SAW satu ketika sampai di sini, ya untanya berkeliling 3 kali lalu duduk. Maka aku ikuti. Jadi saking inginnya ya beliau meniru akhlak Rasulullah SAW sampai sedemikian rupa. Ya. Maka ya dari itu kemudian kita harus sadar ya bagaimana diri ya, kita sebagai seorang Muslim umatnya Nabi Muhammad ya, kalau memang kita ingin memiliki karakter akhlak yang tangguh ya, maka cara yang paling penting yang utama adalah kemudian mengikuti atau menghias diri kita dengan akhlak Rasulullah SAW, kemudian beristiqamah di dalamnya. Jadi berakhlak baik itu tidak dilimit, tidak dibatasi oleh satu situasi atau kondisi. Misalnya ya, ketika ini sekarang yang terjadi ya di Palestina ya, kita berdoa semoga Allah menurunkan pertolongan rahmat ya kepada kaum muslimin di sana. Situasinya rumit, sulit ya, rumah rata dengan tanah ya, dibom gitu. Anak-anak ada banyak meninggal, istri-istri banyak istri perempuan mereka juga meninggal. Bahan makanan terbatas. Tapi akhlak mereka ya luar biasa ya. Maka yang lagi famous, yang lagi viral itu ada seorang warga Palestina yang kemudian ya, dia ditanya bagaimana keadaan kalian, maka dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Dia masih bisa mengatakan alhamdulillah di tengah kehancuran ya, yang dia rasakan. Berarti kan tangguh ini karakternya, akhlaknya ya. Kepribadiannya luar biasa ya. Walaupun lagi susah gitu, dia masih ingat Allah, bahkan masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan juga ada dalam diri kita, bahwa akhlak yang begitu muncul dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak kemudian munculnya dalam situasi dan kondisi yang enak aja ya, lalu lagi enak baru keluar sifat aslinya, yang jeleknya itu ya. Ya, kita tidak boleh demikian ya, makanya kan ada dalam satu ayat yang dikatakan ya, bahwa kadang-kadang ada orang yang merasa merasa baik ketika diberikan kebaikan ya, atau berbuat baik ketika diberikan kebaikan. Tetapi ketika kebaikan itu luput dari dia, maka ya, dia mengeluh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasanya apa tadi itu ya, berimannya hanya di tepi ya. Nah, ini yang kita tidak mau. Maka ya pelajari ya dari sekarang ya bagaimana tindak tanduk ya, sikap tingkah laku Rasulullah SAW dalam keseharian. Ya, untuk kemudian kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Oh, Rasulullah SAW bangun pagi hari, ya kita harus bangun pagi hari. Rasulullah SAW dalam riwayat sangat dermawan, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang juga dermawan. Rasulullah begitu pemaaf kepada siapapun, maka kita berjuang untuk kemudian berusaha untuk menjadi pemaaf ya. At least paling tidak di tengah-tengah keluarga kita. Nah, ya. Jadi kalau berhadapan dengan istri, dengan anak, ya, dengan mertua, dengan orang tua, dia menjadi pribadi yang sangat pemaaf. Nah, walaupun di luar mungkin nggak begitu, tapi ketika berhadapan dengan keluarganya kenal, ya, dia pemaaf. Nah, ini yang kemudian harus kita coba lihat contoh ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-151 hingga ayat yang ke-152 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini ya, bahwa Allah mengutus rasul kepada umat manusia dengan membawa peta jalan ya bagi semua manusia dalam menapaki menjalani kehidupan mereka dalam urusan dunia dan juga akhirat ya. Maka dalam surah An-Nahl ya, ayat yang ke-89 ya, Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu. Ya, surah An-Nahl ayat yang ke-89 ini menegaskan demikian, bahwa Al-Quran itu menjelaskan ya, segala sesuatu, termasuklah bagaimana kita ingin ya memiliki kemuliaan dan kepribadian akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Maka ya kalau itu yang terjadi, siapapun yang mengikuti Rasulullah SAW pasti akan berhasil mencapai tujuannya. Ya. Dan sebaliknya orang yang melawan petunjuk Rasulullah SAW, tentu mereka tidak akan sampai kepada surganya Allah. Sebaliknya ya, dia akan menjadi bahannya api neraka. Nauzubillah min zalik ya. Dalam hal ini ya ada poin yang sangat penting yang diperlukan untuk ya, mengikuti atau menapaki jalannya Rasulullah SAW ya, dalam membentuk karakter yang mulia di dalam diri kita, karakter yang tangguh begitu. Ya, poin yang penting adalah meyakini kebenaran risalah para nabi dan juga para rasul ya. Kemudian memberikan kecintaan yang tulus ya kepada Allah dan Rasulnya, serta mencurahkan seluruh emosi dan kejiwaan untuk bersinergi menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Terakhir kemudian tekadkan, bulatkan tekad ya, berazam ya.
ya, bahwa kita ingin memiliki kedekatan dan keintiman ya dengan Allah dan Rasulnya. Ya, kita ingin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Itu azam kita, cita-cita hidup kita. Ya. Barulah kemudian kita tempuh ya jalan-jalan tadi. Nah, orang yang mengaku meneladani Rasulullah SAW hendaknya memiliki keimanan yang sama. Ya. Ya, paling tidak menuju kepada arah itu ya, menuju kepada iman ya. Yang sama ya kualitasnya gitu ya dengan keimanan para nabi dan para rasul, beribadah dengan cara yang sama dengan cara ibadah yang para rasul ya, kemudian menjadikan akhlak Rasulullah sebagai penghias diri dan memperhatikan semua perilaku keseharian Rasulullah dalam kehidupan diri dia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Bahkan tidurnya ikut cara Nabi ya. Gimana tidur ikut cara Nabi? Miringnya bertumpukan ke bahu kanan ya, dan menghadap ke kiblat. Di tempat tidurnya diposisikan sedemikian. Bangun rumah, kemudian sama tukang udah sibuk. Nanti kalau toilet tolong jangan menghadap ke kiblat, tapi menghadapnya ke luar kiblat. Sampai ke sana. Ya, kemudian masang stop kontak listrik di setting karena nanti ada tempat tidur di situ. Posisi tempat tidur saya itu udah harus begini ya. Karena ikut sunnah Rasul berbaring di atas bahu kanan, ya menghadap ke kiblat, sampai ke sana. Ya. Ini luar biasa. Ya. Dan inilah yang kemudian kita harus coba ya teladani ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Inilah ya yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana ya, diri kita membangun karakter ya dan juga kemuliaan akhlak yang tangguh ya dalam diri kita, di mana kunci dan poin utamanya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, sehingga kemudian ini berdampak kepada pola pikir kita di dalam mendalami ilmu agama. Jadi kita tidak hanya berfokus pada urusan ibadah, tetapi juga kita coba lihat ya bagaimana cerita dan kisah ya keseharian Rasulullah SAW di dalam pelajaran sirah nabawiyah. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.